Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu terdiri dari Mende Karena Rizky, Tri Adinda Rati, Laila Ramadanis, dan saya Triana Sofenelda. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses industri pupuk urea. Pengertian pupuk. Pupuk adalah semua bahan yang ditambahkan pada tanah dengan maksud untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis. Sebagai tempat tumbuhnya tanaman, tanah harus subur, yaitu memiliki sifat fisik, kimia, dan biologis yang baik. Sifat fisik menyangkut kegemburan, porositas, dan daya serap. Sifat kimia menyangkut pH serta ketersediaan unsur-unsur hara. Sedangkan sifat biologis menyangkut kehidupan mikroorganisme dalam tanah. Seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan memerlukan nutrisi baik zat organik maupun zat anorganik. Nutrisi organik diperoleh melalui proses fotosintesis, sedangkan nutrisi anorganik semuanya diperoleh melalui akar dari dalam tanah dalam bentuk zat-zat terlarut berupa kation dan anion yang mampu masuk ke dalam pembuluh silem akar. Manfaat pupuk. Yang pertama membuat daun tampak lebih segar, hijau, dan rimbun. Yang kedua meningkatkan jumlah anakan tanaman. Yang ketiga mempercepat pertumbuhan tunas dan tinggi tanaman. Yang keempat mempercepat proses fotosintesis. Yang kelima mempercepat pertumbuhan akar. Yang keenam meningkatkan unsur nitrogen dalam tanah. Yang ketujuh meningkatkan hasil panen. Dan yang kedelapan memacu pertumbuhan tanaman. Tujuan, pemakaian pupuk bertujuan untuk menambahkan unsur-unsur yang diperlukan bagi tumbuhan untuk dapat tumbuh subur. Manfaat zat hara pada pupuk. Yang pertama itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur dasar penyusun senyawa organik dalam tumbuhan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kekurangan unsur tersebut mengakibatkan tumbuhan layu, mengering, dan mati. Yang kedua, nitrogen. Unsur bahan sintesis asam amino, protein, asam nukleat, klorofil, merangsang pertumbuhan vegetatif. Membuat bagian tanaman menjadi lebih hijau karena mengandung butir hijau yang penting dalam proses fotosintesis dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah fosfor, memacu pertumbuhan akar pada benih dan tumbuhan muda, mempercepat pembuangan dan pemasakan buah atau biji, serta berguna pada pembentukan asam nukleat, fosfolipid, dan protein dan koenzim. Yang keempat, kalium, sebagai katalisator dalam pembentukan karbohidrat dan protein, memperkokoh tubuh tumbuhan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Kalsium. Kalsium untuk mengeraskan batang serta merangsang pembentukan biji-bijian. Magnesium untuk pembentukan klorofil. Kekurangan magnesium menyebabkan klorosis, daun menguning dan timbul bercak merah walaupun sirip dan tulang daun tetap hijau. Belerang sebagai penyusun protein dan membantu pembentukan klorofil sehingga warna daun menjadi lebih hijau. Mangan membantu proses pembentukan klorofil dan enzim pada pernapasan. Tembaga berguna dalam reaksi redoks, enzim biosintesis redoks. Berfungsi sebagai pengikat nitrogen yang esensial atau redoksi nitrat. Kekurangan unsur ini menyebabkan pertumbuhan terganggu. Klorin berfungsi sebagai aktivator fotosintesis. Kekurangan klorin menyebabkan fotosintesis terganggu. Seng berfungsi mengaktifkan beberapa enzim dan beberapa dalam proses pembentukan indol asetat. Kekurangan seng menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Pada metode bahan pembuatan pupuk urea itu ada gas CO2, NH3 cair, amonium karbonat, dan H2O. Metode
Proses pembuatan urea dibagi menjadi 6 unit, yaitu yang pertama sintesis unit, yang kedua purifikasi unit, yang ketiga kristalizer unit, yang keempat prilling unit, yang kelima recovery unit, dan yang keenam itu proses kondensat treatment unit. Yang pertama yaitu ada sintesa unit, di mana untuk mensintesa dan mereaksikan NH3 cair dan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi proses sintesa adalah 175 kg per cm kubik. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan karbamat dan kelebihan amonianya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Yang kedua yaitu purifikasi unit. Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan dua langkah penurunan tekanan, yaitu pada 17 kg per cm kubik dan 22,2 kg cm per kubik. Hasil penguraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan urea dikirim ke bagian kristalizer. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada kristalizer unit, di mana larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum. Kemudian kristal urea dipisahkan di pemutar sentrifugal. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea. Yang keempat, prilling unit. Kristal urea dan pemutar sentrifugal dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas. Kemudian dikirimkan ke bagian atas prilling tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke distributor. Dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran atau pril. Produk urea ini dikirim ke bulk storage dengan belt conveyor. Yang kelima ada recovery unit, di mana gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan dua langkah absorpsi, dengan menggunakan mother liquor sebagai absorben, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesis. Dan yang terakhir yaitu ada proses kondensat treatment unit, di mana uap air yang menguap dan terpisahkan di bagian kristalizer didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2 ikut kondensat kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hidrolyzer. Nah, gas CO2 dan gas NH3 dikirim kembali ke bagian purifika untuk di-recover, sedangkan air kondensat dikirim ke utilitas. Selanjutnya, prinsip pembuatan urea, di mana sintesa urea berlangsung dalam dua bagian. Selama bagian reaksi pertama berlangsung, dari amoniak dan karbon dioksida akan terbentuk amonium karbamat. Reaksi ini bersifat eksoteram. Kedua bagian reaksi berlangsung dalam fase cair pada interval temperatur mulai dari 170 sampai 190 derajat Celcius dan pada tekanan 130 sampai 200 bar. Reaksi keseluruhan adalah reaksi eksoteram. Panas reaksi diambil dalam sistem dengan jalan pembuatan uap air. Bagian reaksi kedua merupakan langkah yang menentukan kecepatan reaksi, dikarenakan reaksi ini berlangsung lebih lambat daripada reaksi bagian pertama. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada diagram alir pembuatan pupuk urea secara umum. Yang pertama, bahan-bahan pembuatan pupuk urea dimasukkan dalam tangki pemisahan dan penyaringan. Lalu bahan-bahan tersebut disulfurisasi menggunakan gas bersih dan uap air. Setelah didesulfurisasi, lalu masuk ke tangki reformasi primer dan selanjutnya masuk ke dalam tangki reformasi sekunder. Setelah dari tangki reformasi sekunder, masuk ke tangki konversi monoksida dan tangki pemisahan CO2, di mana pada pemisahan CO2 terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu dari tangki pemisahan CO2 ditambahkan udara dengan tekanan 1,5 atom. Masuk ke tahapan kompresi CO2 dan di
kasih tekanan lagi sebesar 160 atom atmosfer. Setelah itu, habis dari kompresi CO2 masuk ke dalam reaktor urea. Dari tangki pemisahan CO2 tadi, tahap keduanya ada tahap metanasi, di mana pada tahapan metanasi ini terjadi reaksi yaitu CO ditambah H2 menjadi CH4 ditambah H2O, dan CO2 ditambah 4H2 menjadi CH4 ditambah 2O. Setelah dari metanasi, masuk ke tahapan sintesis amonia. Dari sintesis amonia, masuk ke tahapan kondensasi. Hasil dari kondensasi masuk ke tahapan tabung penyimpanan NH3. Sisa dari kondensasi tadi bisa masuk lagi ke dalam tabung amonia. Dari tabung penyimpanan NH3 masuk ke dalam reaktor urea bergabung dengan tahapan yang pertama. Nah, dari reaktor urea, ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahapan dekomposisi tekanan tinggi, dekomposisi tekanan sedang, dan dekomposisi tekanan rendah. Ketiga tahapan tersebut masuk ke dalam kondensator karbonat yang terdapat pada reaktor urea. Pada dekomposisi tekanan rendah, terjadi pemisahan urea menjadi konsentrasi urea. Pada konsentrasi urea, jika berhasil, maka menghasilkan granulasi dan zat buangnya adalah CO2. Pada granulasi, akan dihasilkan pupuk yang tersebar di pasaran, yaitu granulasi urea. Jika pupuknya tidak memenuhi standar, masuk lagi ke dalam dekomposisi tekanan rendah untuk diproses kembali menjadi pupuk yang dapat memenuhi standar. Kesimpulannya adalah, salah satu aspek penting sebagai pendukung perkembangan teknologi pertanian yaitu adalah dengan menggunakan pupuk sebagai penyubur tanaman. Pupuk adalah semua bahan yang ditambahkan pada tanah dengan maksud untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis. Teknologi pembuatan pupuk sangat erat kaitannya dengan bahan baku yang digunakan. Penggunaan bahan baku sangat menentukan jenis pupuk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.